Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunawati SPDT. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MTS Negeri 4 Sumedang, Kabupaten Sumedang. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor peserta 523211194. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 4 Sumedang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Kita pimpin oleh KM. Silakan KM pimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada Malik Ibrahim. Ada? Al-Fatih Hikmah. Ada? Al-Imam. Dewi Fitriani. Fursol. Ada. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Sebelum kita melanjut ke materi, alangkah baiknya kita dan juga untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Kira-kira mau apa? Lagu apa? Satu bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita mulai. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dan selanjutnya kita mulai saja untuk pembahasan materi hari ini ya. Ibu akan membahas mengenai toharoh, ya, bersuci dari najis dan hadas. Nah, ini untuk bahasannya. Nah, sebelum itu siapa yang tahu arti makna toharoh mengenai bahasa dan istilah? Siapa yang tahu? Oh ya, silakan. Menurut bahasa, tohara berarti bersih atau bersuci. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah dan hidup harus dalam keadaan suci. Iya, betul sekali. Mengapa toharoh itu sangat penting dipelajari? Kenapa? Ya karena prasyarat untuk melaksanakan ibadah yang harus bersih dari hadas. Tentunya ibadah sholat, ibadah tawaf, ya, untuk juga membawa washaf juga Al-Quran itu kita harus dalam keadaan suci dari hadas. Tentunya ya. Kita mulai saja. Perhatikan infografis ini ya ke depan. Di sini tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran ini diantaranya menyebutkan pengertian toharoh, yang kedua
hadas. Yang keempat mengklasifikasi macam-macam najis serta tata cara mensucikannya. Terus di sini ada pengertian taharah, ya. Sudah ada pengertian taharah. Secara bahasa taharah itu apa? Bersuci. Bersih atau suci. Kalau pengertian istilah? Suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya. Nah, di sini untuk dalilnya apa? Ada? Apa? Apa coba? Dalil apa? Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dan ada dalil mengenai taharah ya. Kita lanjut ke bahasan pengertian najis dan hadas. Di sini ada najis ya, najis dulu. Najis menurut bahasa adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Nah, kalau hadas itu suatu peristiwa, ya, suatu peristiwa yang keadaan tidak suci bagi seseorang hingga menjadikan ibadahnya tidak sah karena berhadas. Nah, itu pengertian najis dan hadas. Nah, sekarang bagian tentang najis. Nah, di sini najis ini dibagi berapa? Dibagi 3 diantaranya. Siapa yang tahu? Ya, najis mukhaffafah atau biasa disebut najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI air susu ibu. Iya. Cara membersihkannya cukup dialiri air atau diperciki oleh air yang mutlak. Iya. Yang kedua najis mutawasithah atau biasa disebut najis sedang atau pertengahan. Contohnya kotoran, air kencing, bangkai, darah, nanah, dan air arak. Cara membersihkannya adalah dengan dicuci oleh air sampai dengan warna, rasa, dan baunya. Yang ketiga, najis mughalladhah atau yang biasa disebut najis berat. Contohnya air liur anjing dan babi. Ya. Ya, betul sekali ya. Nah, di sini contoh dari najis ini dan caranya ada darah, nanah, ya. Terus apa lagi? Bangkai, arak, kotoran. Nah, itu termasuk najis mutawasithah. Selanjutnya, sini ada macam-macam najis dan cara mensucikannya tadi sudah ya diterangkan. Terus kita lanjut ke penyebab hadas kecil. Ini hal-hal yang menyebabkan berhadas kecil. Di antaranya 1 apa saja? Kedua, dari pukul dan tubuh. ya, yang kedua, Kurang akal, sebab mabuk, gila atau tidur. yang ketiga, Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. yang keempat, Menyentuh kemaluan. yaitu hal-hal yang menyebabkan berhadas kecil. Ada lagi hal-hal yang menyebabkan berhadas besar. Di antaranya, Bersetubuh, ya, keluar mani, haid, nifas, wiladah, meninggal dunia. itu di antaranya ya. Untuk pembahasan hari ini cukup ya, dan setelah ini kita akan lanjut ke evaluasi dan Ibu akan memberikan lembaran LKPD ya. Lembaran LKPD tiap-tiap kelompok harus mengisi. Nah, kita jadikan 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, ini ya, isi ya. Map yang di sebelah. Soalnya sudah ada di sana, tinggal dikerjakan dengan seksama, dengan diskusi ya. Oke, silakan kerjakan atau bagi kelompok dulu supaya kita gampang untuk mendiskusinya. Silakan. Untuk ini mejanya ke belakang, campuran ke lawe. Dengan tinggalnya, sakan dia tak kayak ini tuh tak kayak. Nah, ya. Sekarang silakan kerjakan ya.
berdua silakan Aki temenin. Ayo. Oke. Silakan Mas Amekan. Pengertian to'arah menurut istilah. Ya, silakan. Toharoh berasal dari kata bangsa adalah bersih atau suci. Sedangkan istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, meliputi bersih dari badan, pakaian, dan tempat. Iya, oke. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Kayaknya. Enggak. Bentar. Siapa? Nomor 2 enggak. Silakan Mas sampaikan untuk kelompok 2. Soalnya apa? Hal yang menyebabkan beradas kecil dan besar. Hadas besar menyebabkan hadas besar bersetubuh, keluar mani, Ketiga. haid, Empat. wiladah, meninggal muda. Oke, sekarang hal yang menyebabkan beradas besar, kecil. Hadas kecil menyebab hadas kecil, keluar sesuatu dari tubuh dan gugur, hilang akal, bermabuk, gila atau tidur, persetubuhan antara kulit laki-laki dengan persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan makhluk, Ya. menyentuh kemampuan tubuh. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tepuk tangan. Lanjut, kelompok berapa? 3. Kelompok 3, ayo. Pertanyaannya, pertanyaannya. Macam-macam najis dan cara membersihkannya. Ya. 1. Najis pokok-pokok atau biasa disebut najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Cara membersihkannya cukup dialiri atau diperciki oleh air yang mutlak. 2. Najis mutawassit, najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya kotoran, air kencing, bangkai, darah, nanah, dan air arak. Cara membersihkannya adalah dengan dicuci oleh air sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Yang ketiga, najis mubalaghah. Contohnya air liur, anjing, atau babi. Ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada. Ada. Oh, silakan. Silakan. Apa? Bagaimana cara untuk mensucikan najis mubalaghah? Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya. Bisa dimengerti? Pasti. Oke, ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, silakan kelompok 4 presentasikan hasil KBD yang tepat. Hikmah toharoh. 1. Mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. 2. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjaga badan tetap segar, nyaman, dan sehat. 4. Memelihara keindahan. 6. Memotivasi diri untuk bisa membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Iya. Tepuk tangan. Nah, dari semua dari apa hasil KPD-nya bisa dimengerti dan ada perbaikan mungkin bisa ditanyakan lagi ya. Terus oke. Untuk refleksinya yaitu bagi pembelajaran hari ini yaitu mengenai toharoh ya, toharoh itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena sahnya tidak sah ibadah itu tergantung kita bersuci dari hadas dan najis. Itu mempengaruhi ya bagaimana kita tidak akan sah sholat kalau susisinya belum sempurna. Maka sempurnakan dulu kita sempurnakan dulu kita dalam bersuci dari najis, dari hadas. Nah, ada hadas juga dibagi menjadi 2 ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil bisa dibersihkan atau disucikan dengan cara wudhu. Ya. Apabila tidak ada air, maka digantikan oleh
apa saja? Satu. Tadi. Satu, jima. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, air nifas, melahirkan dan meninggal. Ya, itu ya. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk evaluasi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas halaman 25 mengenai macam itu ya untuk belajar. Nah, setelahnya kita melanjuti pelajaran yang kita ya, telah. Oke. Bagaimana kalau kita sedikit dulu? Oke? Oke. Kira-kira apa? Oke. Bagaimana kalau kata ibu menunjukkan apel? Coba tunjukkan ke tangannya ke atas ya. Itu meregangkan otot-otot kita yang kaku ya. Apel ke atas, jeruk, pisang. Ya kan bisa mengerti? Oke, jeruk. Konsentrasi. Jeruk tadi di mana? Ke samping. Apel. Iya. Terus. Ya, regangkan otot supaya tidak tegang ya. Nah, jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Pisang. Oke. Ya, bagaimana? Press lagi. Oke. Nah, untuk evaluasi ke depan, untuk evaluasi di rumah itu akan tugaskan halaman 25 ya. Ini pekerjaan mandiri, tugas mandiri. Buka halaman 25 mengenai kalau tidak salah mengenai macam-macam air ya. Nah, itu nanti waktu yang akan datang minggu depan kumpul tangan ya. Oke? Oke. Kita akhiri saja pembelajaran ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah.